بركة وفقد موجع. Nah ini Habib ki goblok-goblok langkah sing bisa sih ya. Langkah sing bisa. Mulai sing arane Bahar Smith maca kitab kualik, Pak. Malam hari ini pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Cirebon diadakan di pondok kami. Ini adalah bentuk daripada dukungan kami kepada PWI. Saya sudah katakan di media bahwa PWI itu bagus sekali. Bukan karena ketuanya kakak saya, bukan. Malah saya ini nggak boleh deket-deket dengan Syarif Abbas. Ngobrol serius 1 menit, kesananya itu berantem kalau saya dengan Syarif Abbas. Makanya jangan deket-deket. Jadi saya ini sangat objektif mendukung PWI. Bukan karena Syarif Abbas kakak saya, bukan. Tapi karena programnya itu yang membuat saya ini sangat mendukung. Pertama adalah pelurusan sejarah. Di mana di hari ini kita menghadapi satu tantangan. Banyak sekali oknum-oknum yang menyelewengkan sejarah kita. Dari mulai NU, yang menurut saya pribadi itu bukan hanya sebagai sebuah organisasi atau jamaah, tapi NU itu amanat syariat bagi saya. Di hari ini ada oknum-oknum yang membelokkan sejarah NU. Yang kedua adalah pemalsuan nasab. Di mana pemalsuan nasab ini dipakai oleh mereka untuk mengelabui dan mendoktrin masyarakat dengan tidak baik. Di darah saya ini ada darah Rasulullah. Di darah saya ini ada darah Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu bukan sebagai sebuah contoh tauladan. Itu dipakai dan dipergunakan untuk membohongi masyarakat. Bahkan yang lebih kejam daripada itu, untuk menindas masyarakat. Yang padahal secara nasab, kajian dari Kiai Imaduddin Utsman ini hal yang sangat luar biasa. Membuktikan bahwa secara nasab mereka ini batal. Bukan turunannya Kanjeng Nabi, yang justru malah turunannya Kanjeng Nabi itu adalah keturunan Wali Songo. Saya cucunya Syekh Syarif, begini-begini kata saya di turunannya Nabi. Ada yang ngomong, masa turunan Nabi cungure pesek kiri jari kita. Akhirnya apa? Karena doktrinnya yang begitu kuat, akhirnya masyarakat memahami bahwa turunannya Kanjeng Nabi ukurannya cungur. Kalau ukurannya cungur, masa saya dengan Syarif Abbas beda keturunan? Ya kan? Syarif Abbas ini kan hidungnya mancung. Kalau dikatakan turunannya Nabi, wajar, pantas. Wajahnya ini Arabi. Kalau saya Cirebon Tulen, Pak. Mulane lagi kita ngomong mengkenen turunannya Sunan Gunung Jati, mengkenen turunannya Kanjeng Nabi. Anas ngomong, masa turunannya Kanjeng Nabi cungure pesek kirik jadi gitu. Ya boleh. Itu kalau orang Cirebon ngomongnya begitu, Ceng. Kirik. Kalau orang Jawa Timur jajuk gitu kan. Nah, ini perlu diluruskan. Kiai Imaduddin mengupas soal nasab, yang kemudian ditemukan pada dasarnya adalah kita yang memiliki jalur nasab yang pas dengan Rasulullah. Tujuannya adalah bukan untuk sombong-sombongan, tujuannya adalah bukan untuk dipamerkan, tapi tujuannya adalah sebagai contoh toladan bagi pribadi kita. Saya sampai di hari ini jangankan nyontoh Kanjeng Nabi, nyontoh bapaknya sendiri saja saya belum bisa. Apalagi nyontoh kakek saya. Diceritakan yang namanya Mbah Muta'at ini besok dinyatakan umur 15 tahun itu sudah berpuasa. Sampai ketika wafatnya beliau ini dalam kondisi berpuasa. Kakek saya jatuh kepada saya cucunya, untung bulan Ramadan pol saya itu puasa. Untung itu. Untung di sunnahnya Syawal orang-orang pada 1 minggu, saya cukup 3 hari saja. Ada yang nanya, Rip, ngapa di puasa makan telung dina bisa jarewel dari kita, ganjarannya pada baik gitu. Taka mengkononnya tergantung ikhlasnya. Maksudnya tergantung ikhlasnya, ente sih puasa seminggu pameran, kita sih telung dina menang-menang baik dari kita. Ya inilah. Nah, maka yang terjadi akhirnya apa? Di Indonesia ini tidak terasa terjadi Arabisasi, Pak. Arabisasi itu nggak benar bagi kita orang Indonesia. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri itu mengajarkan tentang nasionalisme kebangsaan.
Ketika beliau mengatakan ana Arabiyun, saya Arab, dan siapa yang membenci Arab berarti membenci saya. Itu bukan semata-mata Rasulullah mengajak kita untuk mencintai orang Arab. Kalau hadis itu dimaknani bahwa kita harus mencintai orang Arab, pertanyaannya, apa yang harus kita cintai dari orang Arab di hari ini? Orang yang kerap kali mempermainkan hukum agama, orang yang kerap kali melecehkan wanita-wanita Indonesia, kerap kali TKW kita ini menjadi kambing hitam hukum bagi mereka. Rasulullah mengatakan ana Arabiyun, itu nasionalisme kebangsaan. Kenapa? Sebab kalau kita teliti dari sisi nasabnya, yang namanya Rasulullah itu sejatinya bukan orang Arab, Pak. Rasulullah itu mu'arrab, orang yang diarabkan. Beliau adalah cicit dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak kapan Nabi Ibrahim hidup di Arab? Beliau dilahirkan di Babilonia. Kemudian beliau uzlah ke Palestina, yang secara letak geografis Palestina ini masuk wilayah Israel. Israel di dalam Al-Quran Allah menyebut dengan sebutan bangsa tersendiri, ya Bani Israel. Jadi Rasulullah itu sejatinya bukan orang Arab. Kalaupun beliau mengatakan ana Arabiyun, dan barang siapa orang yang membenci Arab berarti membenci saya, itu adalah nasionalisme kebangsaan. Maka mencerna hadis ini harus dilihat konteksnya. Konteksnya adalah nasionalisme kebangsaan. Maka kalau kita mau mencontoh apa yang dikatakan oleh beliau, kata beliau ana Arabiyun, maka jatuh kepada kita umatnya yang ada di Indonesia, katakan ana Indonesiun. Kalau beliau mengatakan siapa yang membenci Arab berarti membenci saya, jatuh kepada kita umatnya di Indonesia, katakan barang siapa yang membenci saya, membenci Indonesia berarti membenci saya. Itulah. Nah ini Habib ki goblok-goblok, langkah sing bisa nggak? Langkah sing bisa. Mulai singarane Barsmith maca kitab kualik, Pak. Itu huruf Arab ku ditulisnya sing tengen marani sing kiwe marani tengen, diwaca sing tengen marani kiwe si pribet. Wah, toling rasaiku mu'alim. Begitu itu. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Terjadi Arabisasi sehingga sekarang ini orang Indonesia itu kalau ngomong nggak gaya Arab, disangkanya nggak gaya. Anak liko ukhti akhi gabal gabul. Saya bilang, kenapa ente pakai bahasa mengkonon? Jadi dia ngomong, bahasa Arabku Kang afdol. Iya, bahasa Arab itu afdol, tapi sing Qur'ani. Ariana wong mati diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan belai ninggalan, astagfirullah. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Ari akhi ukhti gabal gabul bahasa congor irit kita. Nggih napa nggih? Nah, kalau Syarif Abbas ini pinter bahasa Arabnya. Kalau saya nggak bisa, saya bisa bahasa Arabnya sesuai nahwu sorof. Makanya ketika saya umroh, saya lagi ngopi di warung. Saya nuang kopi luwak pahit kopi, Bu. Ada orang Arab datang. Malkah huwa ya haji. Ki kopi apa? Kita ini keder. Kopi luwak nih bahasa Arab apa? Akhirnya jari kita, hadhil qahwa allati tahruju min silitil luwaki. Ya tuh bahasa Arabnya apa kopi luwak nih? Kata teman saya yang di samping tuh, Gus, kalau kapal api apa Gus bahasa Arabnya? Safinatun nar. Nah, ini terjadi Arabisasi, disangkanya yang namanya bahasa Arab. Akhi, ukhti, gabal gabul. Itu afdol, bukan. Yang afdol dalam bahasa Arab itu yang Qur'ani. Nah, makanya saya kalau ngomong sama Hadratus Seks, Habib Ali, ya kalau Hadratus Syekh buat Mbah Hashim, kalau buat Habib Ali Hadratus Seks. Itu kalau sama beliau itu ngeledekin orang Arab itu seneng. Saya bilang beliau kan, waduh, rambutnya gondrong, awaknya gede, percis kayak foto Gajah Mada gitu. Kata orang itu, Yip,
Antum tuh kalau manggil orang sembarangan saja. Ya kita siapa ndeleng jelog-groge bae. Gus Muafi kawake gede, ireng, rambutnya gondrong, tak undangnya jin Islam. Ini pada we karo bibali itu undangnya patung Gajah Mada. Persis kayak Gajah Mada. Nah, bahasa Sunda, bahasa Jawa itu adalah bahasa yang diciptakan oleh leluhur kita sesuai dengan tatanan nilai-nilai akhlak dan moral kita. Coba Pak, dalam bahasa Jawa, ngundang bocah sing tembe ceprot lahir ada sebutannya, betul apa betul? Gede titik ada sebutannya, wudele copot ada sebutannya, betul apa betul? Di Sunda, leluhur kita menciptakan bahasa Sunda dengan sangat luar biasa. Ngomong mangan kasar, ngajablog. Ngomong mangan alus, tuang. Itu tatanan bahasa yang sudah disesuaikan dengan nilai-nilai akhlak dan moralitas masyarakat. Leluhur kita ini orang yang biasa. Makanya abah saya itu, kalau ada orang sowan, contoh ya, dari Brebes, terus sowan ke abah saya, pakainya bahasa Indonesia, dimarahin sama abah saya. Sebab orang Brebes itu nggak bisa nutupin, Pak. Ngomong bahasa apa, ya lagu Brebes. Ya kan? Nah, contoh aja Bu, kalau ibu ke Bandung Jaya, Brebes Selatan, itu ada daerahnya Brebes tapi bahasanya Sunda, lagunya tetap Brebes. Tirompokna tabu sabaraha Kiai lah, tabu genep geni tabu 7 bae. Eta colokan mikna dikadiekeun no, tetep anak euy. Itu orang Brebes sama dengan orang Madura. Orang Madura itu bicara apapun bahasanya tetap Madura. Bahasanya itu tetap Madura. Ngomong Arab lagunya Madura. Saya punya teman dari Madura, haji bareng, itu ngomong Arabnya ya lagunya Madura. Kalau kita kan ngomong sama orang Arab, maafi muskilah gitu kan. Kalau orang Arab enggak, ada tasdid, apa kalau Madura ada tasdidnya. Maafi muskilah. Wah, tetap. Nah, jadi kita ini memang diminta dan kita ini harus menjadi muslim yang bijak, yaitu dengan mencintai budaya kita sendiri. Suku Sunda harus mencintai budaya Sunda. Suku Jawa harus mencintai budaya Jawanya. Orang Cirebon harus mencintai budaya Cirebonnya. Maka tadi ketika Syarif Abbas dan Syarif Mujib ini datang, kita sambut dengan tarian khas Cirebon, yaitu tari topeng, dan yang narik semuanya adalah santri putri saya, bapak-bapak dan ibu. Saya katakan kepada ibu bahwa kalau santri saya nari topeng, konteksnya adalah tabarrukat. Kenapa? Karena tari topeng itu yang menciptakan adalah kakek saya, Pangeran Cakrabuana. Tari topeng diciptakan pertama oleh Pangeran Cakrabuana ketika beliau akan berhadapan perang dengan Kerawang. Di mana Pangeran Cakrabuana ini ketika perangnya Kerawang nantang, Pangeran Cakrabuananya nggak mau perang. Jangan perang. Perang itu nggak ada yang untung. Kerawangnya tetap nantang. Dibikinlah gerakan kedua. Namanya adalah Kelana Kesatria. Kalau gerakan pertama namanya Kelana Gandrung. Gerakan Kelana Kesatria menunjukkan bahwa sudahlah kita damai saja, nggak usah perang. Kerawangnya tetap nantang. Dibikin gerakan ketiga namanya Kelana apa? Akhirnya dengan sangat terpaksa Pangeran Cakrabuana menerima tantangan Kerawang, terjadilah perang, Kerawangnya kalah, dan dibikin gerakan ketiga Kelana apa yang menunjukkan bahwa gerakan itu bahwa tuh saya sudah ngomong sama kamu, kalau perang kamu yang kalah, sudah sekarang nggak usah perang, saya maafkan, ayo kita bareng-bareng lagi. Itu Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana itu di dalam manuskrip yang ada di Kanoman, ketika mengarang gerakan tari topeng, riadohnya itu 15 tahun, Pak. Beliau tidak mau memakai ucapan, beliau mau menjawabnya pakai gerakan. Dikatakan, kenapa Pangeran? Karena takut terjadi fitnah lisan.
Sebegitu hebatnya beliau dalam menciptakan gerakan tari, kita yang tidak paham dengan itu semua, kita hanya bisa mengkafirkan, bahkan mengharamkan. Jare wong Cirebone sekali kiri tetap kiri. Wah.